ketika kita punya banyak rencana, ya, tetapi ketika eksekusinya itu lemah, ya maka akan gagal. Gitu ya. Jadi perlu hebat di dalam eksekusi, perlu kuat di dalam eksekusi. Nah, aku di Asbo belajar bahwa bukan hanya planning saja yang harus bagus, bukan hanya planning saja yang harus detail, tetapi juga eksekusinya perlu disiplin. Jadi eksekusi yang disiplin itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Bayu Baik ini. Kali ini aku mau bercerita ke Anda sekalian, ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi warisan dan menjadi kebaikan bagi banyak orang, insya Allah. Nah, kali ini aku mau membahas tentang eksekusi, ya, bahwa eksekusi itu adalah kunci emas keberhasilan dari semua impian, semua goal, semua cita-cita. Nah, kadang-kadang kita pintar merencanakan, pintar membuat planning, tapi kita gagal di dalam eksekusinya. Artinya eksekusinya tidak kuat. Nah, ini ada beberapa tips kunci keberhasilan daripada eksekusi. Nanti di video ini aku mau sampaikan ada 7 kuncinya dan ada 2 hal yang sangat penting dan harus diperhatikan ketika kamu mau mengeksekusi segala sesuatunya biar berhasil, biar sukses. Nah, yang pertama, kita sangat pandai ya ketika kita menyusun rencana, menyusun planning, ya, menyusun agenda apapun itu. Maka kunci sukses eksekusi itu ketika kita punya banyak planning, ketika kita punya banyak rencana, ya. Tetapi ketika eksekusinya itu lemah, ya maka akan gagal. Gitu ya. Jadi perlu hebat di dalam eksekusi, perlu kuat di dalam eksekusi. Nah, aku di Asbo belajar bahwa bukan hanya planning saja yang harus bagus, bukan hanya planning saja yang harus detail, tetapi juga eksekusinya perlu disiplin. Jadi eksekusi yang disiplin itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan. Gitu. Nah, di video ini aku pengen memberikan ke Anda sekalian 7 kunci keberhasilan eksekusi, sebuah eksekusi. Yang pertama adalah arah yang jelas. Jadi kalau kita bikin planning, arah itu harus jelas. Artinya jelas kita berjalan kemana, kita menuju ke apa. Tujuan itu sangat penting karena ini yang bisa melawan rasa males. Yang kedua adalah ada deadline, ada waktu, ya, ada deadline. Yang ketiga punya tim dan tugasnya. Juga jangan punya tim doang, tapi punya tim dan tugasnya. Artinya siapa mengerjakan apa itu paham dan tahu posisi, tahu perannya, fungsinya, tahu indikator keberhasilannya. Ya, jadi jangan sampai mereka bingung ya. Karena bingung itu yang membuat stuck gitu. Kemudian yang keempat itu adalah ada tools dan sistem. Jadi bikin tools yang menunjang keberhasilan daripada eksekusi dan buat sistem ya yang konsisten. Yang kelima adalah follow up, jadi harus di follow up dan selalu di monitoring. Ya, jadi ada biasa weekly, bisa monthly ya. Jadi kontrol harian, mingguan, bulanan itu harus ada. Jadi jangan sampai ketika udah punya visi, tetapi kelopak mata Anda lebih besar. Ya, jadi kalau Anda udah punya visi, misi, kelopak matanya jangan lebih besar daripada visi dan misi, biar berhasil. Kalau kelopak matanya lebih besar ya tidur terus, kan gitu ya. Nggak akan berhasil. Nah, inilah penting ya untuk kita monitoring terus-menerus dari kecil ya, pelan-pelan gitu. Kemudian yang keenam itu ada feedback. Jadi ada feedback ketika rencana ini gagal, ganti caranya. Jangan ganti tujuannya, tetapi diganti caranya. Itu karena apa? Karena banyak di antara kita gagal malah diganti tujuannya. Nah, jadi yang diperlukan adalah disiplin konsisten. Nah, semua ini kan butuh spirit, butuh semangat, dan butuh giroh kan itu. Nah, yang ketujuh adalah mentalitas pejuang. Jadi segala sesuatu itu bisa berhasil kalau diperjuangkan, konsisten. Ya, jadi itu 7 kunci untuk sukses dalam kita mengeksekusi segala apapun. Karena eksekusi itu adalah dasar dari semua goals, semua impian itu bisa terwujud. Nah, kuncinya ya itu ada 7. Tetapi 7 ini butuh 2 hal penting. Nah, ini ilmu ini akan bagi ke Anda sekalian. Yang pertama butuh yang namanya pengalaman. Makanya kegagalan atau apapun kondisi itu bagian daripada memperdalam pengalaman. Semakin cepat salah, semakin Anda cepat mengambil pelajaran, maka Anda akan makin berpengalaman. Itu yang paling penting. Jadi ketika Anda mau mengeksekusi ketika sudah ada pengalaman dan ketika Anda belum pengalaman itu akan berbeda. Jadi kadang-kadang yang membedakan kita dengan orang yang berhasil adalah pengalamannya. Jadi pengalaman itu sangat baik. Walaupun itu kondisinya mungkin buruk, mungkin kita nggak suka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bakat. Ya memang berbakat, jadi memang bakat itu harus dilatih, bakat itu harus dibentuk. Karena apa? Karena keberhasilan itu tidak tiba-tiba. Nah, jadi kalau Anda ingin sukses dalam karir, dalam bisnis, dalam rumah tangga,
dalam finansial kekayaan, dalam perkebunan, pertanian, semua ini harus dieksekusi dengan kuat, dengan ketat, dengan disiplin, dengan tekun ya. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Silakan like, komen yang positif dan subscribe channel Bayu Pak ini. Barakallahu fikum.